Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah musuh terbesarmu bukan setan, tapi dirimu yang tidak mau taat. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Banyak orang Kristen terlalu sibuk menyalahkan iblis atas semua masalah hidupnya. Ketika gagal mereka berkata, setan menyerang saya. Ketika jatuh dalam dosa, saya digoda setan. Ketika hidup tidak berubah, ada kuasa gelap yang menghalangi saya. Memang Alkitab mengajarkan bahwa iblis nyata dan bekerja untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak semua kegagalan berasal dari setan. Seringkali musuh terbesar kita justru adalah hati kita sendiri yang keras dan tidak mau taat kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak dikalahkan oleh iblis sebenarnya, tetapi mereka dikalahkan oleh ego, kesombongan, hawa nafsu, dan keinginan pribadi. Bertobatlah, katakan amin. Mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama, tentang ketaatan yang hilang selalu menjadi awal kejatuhan. Kejadian 3:6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lihat, Adam dan Hawa tidak dipaksa iblis. Iblis hanya menggoda. Keputusan tetap berada di tangan mereka. Mereka memilih tidak taat. Sejak saat itu dosa masuk ke dunia. Pelajarannya, setan hanya menawarkan, manusia yang memutuskan. Iblis tidak bisa memaksakan seseorang berdosa. Kitalah yang memilih. Yakobus berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan pertama-tama karena setan, tetapi karena keinginan sendiri. Nah, aplikasinya bagaimana? Kadang kita tahu Tuhan berkata jangan membenci, tetapi kita memilih membenci. Tuhan berkata mengampuni, tetapi kita memilih menyimpan dendam. Tuhan berkata hidup kudus, tetapi kita memilih kompromi. Masalahnya bukan kurang tahu, masalahnya adalah tidak mau taat. Bertobatlah. Yang kedua, kita lihat Saul. Saul kehilangan kerajaan bukan karena setan. Di 1 Samuel 15 tertulis Saul diperintahkan Tuhan untuk memusnahkan seluruh Amalek. Tetapi Saul merasa dirinya lebih tahu daripada Tuhan. Yang menyisakan Raja Agag. Yang menyimpan ternak terbaik. Kemudian ia berkata, aku melakukan kehendak Tuhan, katanya. Padahal sebenarnya ia hanya mentaati sebagian. Lalu Samuel berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kita lihat yuk, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada aktivitas keagamaan. Nah, pelajarannya adalah banyak orang yang rajin ke gereja, melayani, memberi persembahan, bahkan bernyanyi, tetapi tetap tidak mau taat. Tuhan tidak mencari orang yang hanya aktif, tapi Tuhan mencari orang yang taat. Amin. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, bagaimana Petrus menjadi batu sandungan karena menolak kehendak Tuhan. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23, ketika kita baca, kita akan mendapati di waktu itu ketika Yesus berkata bahwa ia harus mati di kayu salib, Petrus pernah berkata begini, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Yesus menjawab, enyalah iblis. Apakah Petrus kerasukan? Oh no, tidak. Petrus sedang memakai pikirannya sendiri. Ia lebih mengikuti logika manusia daripada rencana Allah. Kadang seseorang dapat dipakai Tuhan, lalu beberapa menit kemudian ia juga dapat dipakai untuk menghambat pekerjaan Tuhan ketika ia tidak taat. Yang keempat, kita belajar dari seorang Paulus. Paulus mengakui peperangan terbesar ada di dalam dirinya. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus tidak berkata begini, aku selalu kalah karena setan. Ia berkata, ada peperangan di dalam diriku. Musuh terbesar sering berada di dalam hati sendiri. Keinginan daging, kesombongan, kemalasan, keegoisan, ketidaktaatan. Yang kelima,
Yesus menunjukkan jalan kemenangan, yaitu menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan, Yesus tidak berkata lawan setan dulu, tetapi sangkal dirimu. Mengapa? Karena diri yang tidak disalibkan akan terus memberontak kepada Tuhan. Banyak orang ingin Yesus menjadi juru selamat, tetapi tidak mau Yesus menjadi Tuhan atas hidupnya. Bertobatlah. Amin. Dan yang keenam, kita lihat ketaatan membuka berkat Tuhan. Di Ulangan 28, berkali-kali Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berkat selalu mengikuti ketaatan. Sebaliknya, kutuk mengikuti pemberontakan. Masalahnya bukan Tuhan tidak mau memberkati. Masalahnya adalah seringkali kita tidak mau taat. Dan yang ketujuh, kita lihat bentuk ketidaktaatan yang sering dianggap sepele. Yang pertama, menunda ketaatan. Tuhan berkata sekarang, kita berkata nanti. Yang kedua, lihat taat hanya jika menguntungkan. Kalau sesuai keinginan, ya kita taat. Kalau berat, ya kita nolak. Yang ketiga, taat sebagian seperti Saul. Melakukan sebagian firman, mengabaikan sebagian yang lain. Yang keempat, membenarkan dosa. Menganggap dosa kecil tidak masalah, padahal dosa kecil yang dipelihara dapat menghancurkan hidup. Dan yang kelima, lebih mengikuti perasaan daripada firman Tuhan. Perasaan bisa berubah-ubah, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Lihat yang kedelapan, kita lihat bagaimana menaklukkan diri yang tidak mau taat ini. Yang pertama, Bapak Ibu semua, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Akui bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus kita lemah. Yang kedua, hidup dalam firman setiap hari. Firman Tuhan membentuk hati yang taat. Amin. Yang ketiga, peka terhadap suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menegur, jangan mengeraskan hati, Bapak Ibu. Yang keempat, latih ketaatan dalam perkara kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Dan yang kelima, serahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Berdoalah seperti Yesus berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Amin. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu semua, saya berikan sebuah ilustrasi begini. Ada seorang pelatih memberi petunjuk kepada atlet yang dilatihnya. Jika atlet mengabaikan semua arahan, apakah ia kalah karena lawannya terlalu hebat? Tidak, belum tentu juga. Ia kalah karena tidak mau mengikuti instruksi pelatih. Demikian juga kehidupan rohani. Seringkali Tuhan sudah memberi petunjuk melalui firman-Nya, namun kita memilih jalan kita sendiri. Akibatnya kita menuai konsekuensinya. Bapak Ibu semua, jangan terlalu cepat menyalahkan iblis. Sebelum berkata, setan menyerang saya, bertanyalah terlebih dahulu, apakah saya sudah taat? Apakah saya sudah hidup sesuai firman Tuhan? Apakah saya masih mempertahankan dosa? Apakah saya masih mengeraskan hati? Yakobus 4:7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lihat, Yakobus 4:7 memberikan urutannya dengan begitu jelas. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan urutannya. Pertama, tunduk kepada Allah. Setelah itu, lawan iblis. Ketaatan kepada Tuhan menjadi dasar kemenangan atas godaan dan serangan musuh. Nah, hari ini Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat ya. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, paling terkenal, paling pintar. Tuhan mencari orang yang punya hati, yang bersedia berkata, ya Tuhan, aku mau taat kepadamu Tuhan, sekalipun itu memang tidak mudah. Ketika kita hidup dalam ketaatan, Roh Kudus memampukan kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ajar kami hari ini untuk mau taat kepada firman Tuhan, untuk mau taat kepada Yesus. Ajar kami untuk tidak selalu mau terus menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan setan. Karena seringkali karena kami tidak mau taat, ajar kami bahwa setiap kami untuk tunduk taat kepada Tuhan, bahwa setiap kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Allah. Tuhan berkati setiap rekan yang mengikuti khotbah minggu ini, kuatkan dan teguhkan hati mereka, berikan mereka hati yang taat, hati yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.